Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Semoga sehat dan baik-baik saja ya. Gimana persiapan UTBK-nya? Udah maksimal belum? Hari ini aku akan berikan penyelesaian dari beberapa soal yang aku rangkum dari Instastory teman-teman yang udah tag aku di Instagram. Sebelum itu, aku minta kamu klik dulu subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar kamu update dengan my news video. Oke, next langsung saja kita ke soal pertama. Nah, ini yang aku dapat dari Instastory teman-teman ya guys. Jadi soalnya itu berisi tentang sebuah peluang. Nah, sebuah kantong berisi 60 bola, 22 putih, 18 hijau, 11 berwarna kuning, 5 merah, dan 4 ungu. Jika bola dalam kantong dipilih secara acak, berapakah probabilitas? Probabilitas itu berarti peluang ya guys, bahwa bola bukan merah atau ungu. Nah, kata kuncinya bukan merah atau ungu yang terambil. Artinya apa? Yang terambil itu hanya boleh putih, hijau, kuning. Nah, hanya 3 pilihan itu. Artinya, kalau kita menjawab sebuah soal peluang, probabilitas atau peluang dari suatu kejadian A, itu rumusnya NA per NS. Nah, NA ini adalah banyaknya kejadian yang mungkin, sedangkan NS adalah banyak keseluruhan ruang sampel. Nah, yang kita dapat dari soal ini kita udah tahu nih guys, langsung NS-nya berapa. Sebuah kantong berisi 60 bola, artinya NS kita udah langsung 60 karena dia ngambilnya dari satu kantong tersebut gitu. Kemudian berapa sih banyak kejadian A? Karena yang ditanya adalah peluang terambilnya bukan merah atau ungu, berarti merah sama ungu kita kecualikan guys. Maka yang kita jumlahkan itu 22 ditambah 18, hasilnya sama dengan 40. 40 ditambah 11 berarti sama dengan 51. Nah, maka kejadian A itu banyaknya adalah 51. Berarti 51 per 60. Tapi di jawaban option ABC-nya itu kan nggak ada guys. Artinya kita harus cari bilangan desimalnya. Ingat, bilangan desimal itu lebih gampang kita cari jika pernya itu per 10, per 100, ataupun per 1000. Karena sekarang dia per 60, kita harus usaha dulu perkecil atau sederhanakan. 51 dan 60 ini sama-sama bisa kita bagi 3 ya guys. 51 kita bagi 3 itu hasilnya 5 bagi 3 dapatnya 1, sisa 2, 21 bagi 3 dapatnya 7. Kemudian 60 bagi 3 sama dengan 20. Nah, dari angka ini baru kita jadikan dia bilangan desimal. 17 per 20 bisa sama-sama kita kali dengan angka 5 supaya penyebutnya per 100. Maka yang di atas juga harus kali 5 dong. Nah, 17 kali 5, 5 kali 7 itu 35, simpan 3, 5 kali 1 5, tambah 3 yang kita simpan berarti 8. Kemudian per 20 kali 5 sama dengan 100. Nah, kalau udah penyebutnya 100 ini guys, artinya kalau penyebutnya 100 berarti 2 angka di belakang koma. Angka kita yang pembagi di atas adalah 85, maka hasilnya adalah 0,85. Maka jawabannya adalah yang E. Oke guys? Nah, gampang kan sebenarnya? Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah wadah berbentuk silinder. Silinder itu sama dengan tabung. Sebuah wadah berbentuk silinder. Silinder itu tabung ya guys. Dan berisi air seperlimanya. Kalau udah berisi berarti ini terkait dengan volume. Jika ditambah dengan 6 liter air, ternyata wadah tersebut terisi setengahnya. Berapa liter kapasitas wadah sebenarnya? Jadi yang ditanya di sini itu kata kuncinya adalah berapa liter sih kapasitas wadah sebenarnya. Artinya apa itu? Yang ditanya adalah volume. Apakah kita butuh mencari volumenya itu pi r kuadrat kali tinggi guys, karena ini volume tabung atau silinder. Nah, kita nggak butuh ini guys untuk saat ini. Oke, jadi kita itu hanya perlu untuk mencari atau memisalkan si volume yang akan kita cari itu dengan si X.
Nah, setelah kita misalkan dengan si X, ikuti alur ceritanya. Sebuah wadah berbentuk silinder dan berisi air seperlimanya. Artinya awalnya dia berisi air seperlimanya. Nya itu ke volumenya guys, berarti 1/5 X. Jika ditambah, berarti ya kita tambah. Jika ditambah dengan 6 liter air saja, berarti di sini 6 liter. Maka ternyata wadah tersebut berisi setengahnya. Nah, setengahnya itu ya berarti setengah dari volume silinder atau tabungnya. Nah, di sini bisa kita dapatkan berapa sih nilai X sebenarnya. Nah, kita akan cari nilai X. X ada di kedua ruas, maka caranya itu adalah pindahkan nilai X-nya ke ruas kiri ataupun ruas kanan, terserah. Tapi di sini karena setengah itu lebih besar daripada 1/5 X, maka 1/5 X yang harus pindah ke kanan, biar kamu nggak perlu kaliin negatif lagi. Nah, berarti di sini ini 6 liternya tetap sama dengan setengah X-nya tetap. Yang pindah itu kan 1/5 X guys, tandanya kan positif. Berarti kita pindahin jadinya negatif 1/5 X. Nah, di sini pakai konsep pecahan, berarti kamu harus samakan penyebut. Karena 2 dan 5 KPK-nya 10, berarti 10 bagi 2, 5 kali 1, 5. Tetap X. 10 bagi 5, 2 kali 1, berarti 2X. Maka di sini hasilnya adalah 5X kurang 2X, 3X per 10. Tujuan kita adalah mencari nilai X, berarti nilai X-nya itu kita kali silang ya. 6 liter kali 10 per 3 sama dengan X gitu. Berarti 6 liter kali 10, 60 dong. 60 bagi 3 sama dengan 20 liter. Inilah si X gitu guys. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, seperti itu kira-kira. Soal berikutnya, Minho mengendarai mobil dari kota A ke kota B. Rute perjalanannya adalah sebagai berikut. Nah, kita harus bikin rutenya dulu ya guys. Kalau ini aku anggap sebagai kota A, oke. Katanya ia berangkat dari kota A menuju ke timur. Nah, kalau ke timur berarti ke kanannya aku, berarti ini ke timur sejauh 20 km. Berarti sampai sini 20 km. Kemudian belok ke utara. Kalau ke utara berarti ke atas. Nah, sejauh 20 km juga, guys. Kemudian belok lagi ke timur. Nah, berarti ke timur lagi sejauh berapa, guys? Cuman 10 km. Berarti 10 km. Kemudian belok ke utara lagi sejauh 10 km. Nah, ke utara lagi 10 km. Dan terakhir ia belok ke timur sejauh 10 km. Ke timur sejauh 10 km. Oke. Ternyata udah sampai nih di kota B, maka di sini adalah kota B. Kita misalkan ya. Nah, yang dia tanya adalah berapa jarak kota A ke kota B. Nah, berapa sih jarak kota A ke kota B? Nah, caranya di sini guys, ini pelajaran SMP ya. Cara mencari jarak dari kota A ke kota B, kita bisa manfaatkan Pitagoras. Kenapa? Coba ya kita tarik. Yang namanya jarak kota A ke kota B itu ini garis yang aku tarik barusan ya guys. Nah, itu yang namanya jarak. Jarak A ke B inilah yang ditanya. Nah, cara gampangnya kita tinggal tarik garis bantu guys. Ini bisa dong kita tarik garis putus-putus sehingga sejajar dengan titik B. Kemudian ini juga kita tarik putus-putus sehingga tegak lurus dengan garis yang kita tarik tadi. Nah, ini dia. Jadi kita bisa pakai konsep Pitagoras. Nah, kita cek dulu panjangnya berapa ya. Kalau aku ambil ini jaraknya adalah si O misalnya, karena ini titik dasar. Nah, berapa sih tingginya BO gitu. Nah, kita bisa ambil dari rute tadi guys. Dari ini kan sejajar dengan titik yang ini. Ini tadi 10 km. Maka dari sini ke sini juga 10 km. Kemudian tambah yang ini tingginya 20 km. Berarti totalnya adalah 30 km. Kemudian berapa jarak A ke O? Nah, kita jumlahkan juga yang sejajar 20 km. Kemudian 10 km berarti udah 30 km. Tambah lagi ke titik ujung 10 km. Berarti totalnya ke sini adalah 40
kilometer. Nah, yang mau kita cari yang miring, garis miring. Apa rumus Pitagoras? Nah, ini terkait lagi ke rumus Pitagoras. Ini Pitagoras. Apa sih rumus Pitagoras? Nah, AB kuadrat itu sama dengan AO kuadrat ditambah OB kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. AO itu 40 pangkat 2 tambah OB itu 30 dipangkatkan 2. 40 kali 40 berarti 1600 tambah 30 kali 30 berarti 900. Oke guys, 1600 ditambah 900 itu otomatis 2500. Oke kan? Nah, itu baru AB kuadrat, sedangkan intinya adalah AB. AB-nya sama dengan akar dari 2500. Nah, cara gampangnya, akar dari 25 itu kan 5 guys. Kemudian, nah, karena nolnya ada 2, akar kita itu kan akar pangkat 2 berarti ya. Nah, sekarang berarti nolnya tinggal 1. Maka jarak yang sebenarnya itu adalah 50 km. Gitu. Paham kan guys? Soal berikutnya, terdapat sekelompok investor yang terdiri dari 5.000 orang memberikan jawaban terhadap survei yang menanyakan kepemilikan mereka terhadap saham dan obligasi. Oke, itu berarti totalnya ada 5.000 orang. Nah, dari sekelompok orang tersebut, 30% menjawab bahwa mereka hanya punya salah satu dari 2 tipe investasi. Artinya 30 per 100 dari 5.000 guys, karena totalnya ada 5.000 ya. Nah, 30 per 100 dari 5.000 ini bisa kita cari, nolnya habis, berarti 3 kali 5, 15, sisa nolnya 2, berarti totalnya 1.500 orang investor. Oke. Nah, yang 1.500 orang ini menjawab mereka hanya punya salah satu dari 2 tipe investasi. Apa tadi investasinya? Saham dan obligasi. Artinya apa? 1.500 orang itu terbagi atas 2 pilihannya. Ada yang punya saham saja, ada yang punya obligasi saja. Nah, tapi kita belum tahu pasti nih jumlahnya berapa saham, berapa obligasi gitu. Nah, sekarang ada pernyataan berikutnya. Jika R adalah jumlah dari para investor yang hanya punya saham tapi tidak punya obligasi, berarti R itu yang hanya punya saham. Nah, itu kita simbolkan dengan R. Kemudian, yang manakah pernyataan berikut yang menunjukkan jumlah dari investor yang memiliki obligasi tetapi tidak memiliki saham? Artinya apa? Ini yang ditanya, berapa orang sih yang memiliki obligasi gitu. Nah, dari skema ini kita bisa langsung tahu berapa orang yang memiliki obligasi. Totalnya kan 1.500. Sedangkan yang saham aja itu diketahui total orangnya adalah sebanyak R. Nah, berarti kalau untuk obligasi berapa sisanya dong? Berarti yang memiliki obligasi itu sama dengan sebanyak 1.500 orang investor, kita kurang dengan yang udah memiliki saham doang, itu sebanyak R. Nah, gitu doang guys. Sepanjang ini soalnya, tapi cara jawabnya begini saja. Jadi ingat ketika menjawab soal TPS jangan terkecoh dengan soal yang panjang. Bahkan kadang di soal yang panjang itu ternyata konsep yang dia pakai adalah simple gitu guys. Berikutnya, apabila bilangan 730 sekian habis dibagi 9, maka nilai A paling kecil. Nah, agar bilangan ini habis dibagi 9, syaratnya dulu guys. Syarat bilangan yang habis dibagi 9 itu adalah jumlah digitnya habis dibagi 9. Nah, kalau kamu udah ingat itu ketika ujian nanti pasti gampang jawab soalnya. Jadi kita ambil digitnya, 7 tambah 3 tambah A tambah 9 tambah 1 tambah 5. Kita totalkan berapa ini? 7 tambah 3 10 ditambah 9 19 tambah 1 20 tambah 5 25. 25 ditambah A ditambah A berarti 2A. Oke. Nah, syaratnya tadi jumlah digitnya habis dibagi 9. Artinya 25 ditambah 2A itu harus habis dibagi 9. Kita mulai cek satu per satu.
Katanya kan nilai A yang paling kecil guys. Kita mulai dari bilangan asli 1. Kalau A-nya sama dengan 1, ini A sama dengan 1, maka hasilnya 25 ditambah 2 kali 1, 2, berarti jadinya 27. 27 habis nggak membagi 9? Habis ya. Maka 27 habis membagi 9, sehingga nilai A itu yang benar adalah A sama dengan 1. Karena yang ditanya udah A yang paling kecil guys, langsung terjawab dong. Kita cek dulu, kalau kita ganti 25 A-nya, A sama dengan 2, apa yang terjadi gitu ya guys. 25 ditambah 2 kali A, A-nya 2, berarti 2 kali 2, 4. Nah, 25 tambah 4, 29. Gak habis dibagi 9 kan. Kemudian A-nya sama dengan 3, berarti 25 ditambah 2 kali 3, berarti 6. 25 tambah 6, 31. Berarti gak habis dibagi 9. A sama dengan 4 juga begitu guys. 25, 2 kali 4, 8. Berarti 33. Enggak juga. A sama dengan 5, berarti 25 ditambah 2 kali 5, 10, 35 guys. 35 kan gak habis dibagi 9. Jadi yang benar itu adalah A kita yang sama dengan 1. Kenapa? Karena dengan A sama dengan 1 menghasilkan total digitnya 27. 27 itu adalah angka kelipatan dari angka 9. Maka dia memenuhi syarat. Berarti jawabannya adalah E, sama dengan 1 gitu. Soal berikutnya, banyak bilangan di antara 100 dan 400 yang habis dibagi 13. Nah, ini pasti deret guys. Banyak bilangan di antara 100 dan 400, berarti 100 dan 400-nya nggak masuk angkanya ya. Berarti hanya rentang angka tersebut yang habis dibagi 13. Berarti kelipatan 13. Setelah angka 100, berarti angka berapa yang habis dibagi 13? Maka angkanya adalah 104. Silahkan dicek ya guys, 104 itu dibagi 13, kalau aku nggak salah 8, karena 8 kali 13 itu 104. Kemudian karena dia kelipatan 13, maka tambah 13 dong berikutnya, berarti 117. Begitu seterusnya sampai terakhir. Kita harus cari dulu angka terakhirnya kira-kira berapa. Angka sebelum 400 yang habis dibagi 13 itu adalah angka 390. 390 itu menjadi UN di deret barisan bilangan kita. Nah, karena dia kelipatan 13, berarti dia deret aritmatika guys. Berarti ini tambah 13 kan. Ini sebagai bedanya, ini UN-nya, ini sebagai A-nya. Oke, jadi yang ditanya adalah berapa banyak bilangan? Berarti UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Itu kan rumus deret aritmatika. Nah, UN-nya kan udah ada tuh, 390 sama dengan A-nya 104. Nah, udah ada nggak diketahui N-nya? Belum guys, itu yang ditanya. Berapa sih banyak bilangannya? Nah, itulah si N. B, 13, karena dia kelipatan 13. Jadi kita selesaikan dulu supaya kita tahu hasilnya. 390-nya tetap sama dengan 104. Berarti ini kaliin dulu, N kali 13, 13N. Min 1 kali 13, min 13. 104 kita kurang dengan 13. 104 kurang 13 berapa guys? Ayo, 91. 91. Kemudian ditambah 13N. Oke. Nah, kita butuh si N. Berarti 91-nya kita pindahkan. Artinya 13N itu sama dengan 390. Kita kurang dengan 91. Berarti 13N sama dengan 390 kurang 91 berapa guys? Sama dengan 299. Maka N saja 299 bagi 13. Nah, 29 bagi 13 dapatnya 2 ya, 26. Sisa 3. 39 bagi 13 berarti sisa 3. Artinya N-nya sama dengan 23. Maka jawabannya adalah banyaknya bilangan di antara 100 dan 400 yang habis dibagi 13 adalah 23 gitu guys. Nilai dari 1999 dipangkatkan 2 dikurang 1 sama dengan. Nah, ini kembali lagi ke faktor selisih guys. Faktor selisih itu kan A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A tambah B A kurang B guys. Jadi kita sesuaikan angkanya. A-nya 1999, B-nya angka 1. Berarti 1999 pangkat 2 dikurang 1 itu sama dengan
1999 ditambah 1 kita kali dengan 1999 dikurang 1 gitu. Berarti berapa sih hasilnya? Ini yang akan kita olah. 1999 ditambah 1 hasilnya 2000. Oke. Kemudian kita kali 1999 dikurang 1 maka 1998. Nah, hasil kalinya bagaimana? Nolnya kan 3 guys. Ya udah bikin aja nolnya 3. Oke. Kemudian kalikan angka ribuannya. Angka 2 dikaliin 8, 16, simpan 1. Angka 2 kali 9, 18, tambah 1 yang kita simpan berarti 19, simpan lagi ya angka satunya. 29, 18 tambah 1 yang tadi 19 lagi, simpan 1. 2 kali 1, 2 tambah 1 yang kita simpan jadinya 3 guys. Kasih titik 3 dari belakang, maka jawabannya adalah 3.996.000. Yang manakah jawabannya itu? Karena angkanya di sini hampir-hampir mirip guys. Hati-hati ketika menjawab atau memilih optionnya. Karena meskipun udah benar di hasil jawaban atau di buram kamu, ketika kamu salah pilih, karena ini kan di layar komputer ya nanti ya kamu ujiannya, jadi hati-hati karena mata kita ketika melihat itu, apalagi terutama ketika angkanya mirip-mirip, kita udah langsung pilih aja salah satu gitu, padahal nanti kita salah pilih guys, nggak terlalu teliti. Jadi angka 9-nya cuma 2 ya guys, maka jawaban yang tepat itu adalah yang D gitu guys. Oke. Jika X, Y, dan Z adalah bilangan bulat yang memenuhi persamaan. Nah, persamaannya seperti ini guys. Artinya kita harus ngikut pola ini mengolahnya guys. Nah, di sini yang perlu kamu ingat sifatnya adalah sifat dari pecahan 1 per A per lagi B. Ingat ini sama dengan B per A. Nah, sifat ini aja yang perlu kamu ingat guys. Berarti 47 per 11. Nah, artinya apa? 47 bagi 11. Dapatnya kan 4, guys. 4 kali 11 itu kan 44. Sisanya dari 47 itu 3. Berarti kan sisanya, oke, sisanya berarti kan 3. 47 kurang 44, 3. Per penyebutnya kan 11. Nah, karena kita harus ngikut pola yang di soal, harus angka 1 di atas, maka pernya berubah guys. Per berapa? 3 per 11 kalau kita jadiin 1 di atasnya, maka kita balik dong sifatnya yang ini. B per A, kalau harus ada angka 1 di atasnya, maka jadinya 1 per A per B. Maka kita balik, jadinya 11 per 3 gitu guys. Kemudian apalagi langkah selanjutnya, kan belum memenuhi polanya, ini belum angka 1 di berikutnya. Nah, kita olah lagi 11 per 3 nya, maka ini akan menjadi 11 bagi 3 berapa guys? 3 dong ya. 3 kali 3 9. Berarti sisanya dari 11 berapa? Angka 2 dong. Kemudian penyebutnya berapa? 3 kan? Nah, tapi kita harus bikin seolah-olah harus mirip dengan soal. Maka angka 3 ditambah berapa nih guys? 1 per. Nah, 1 per berapa? Kan seharusnya nilainya 2 per 3. Maka kalau kita kasih angka 1 di atasnya, kita balik lagi. Jadinya 3 per 2 gitu guys. Nah, apakah udah sama persis dengan soalnya? Belum kan? Kita olah lagi berarti. Hasil terakhir 3 per 2. Nah, 3 bagi 2 ini berapa guys? 3 bagi 2 hanya dapat 1. Sisanya berapa guys? 1 kan? Karena penyebutnya 2 berarti jadinya 1 per 2. Nah, udah sama kan dengan bentuk soalnya. Jadi 47 per 11 itu kalau kita susun hasilnya 4 ditambah 1 per. Hasilnya yang ini guys. 3 ditambah 1 per lagi, hasilnya yang ini. 1 ditambah 1 per 2. Jadi siapa yang akan menjadi si X? Ini dia. Ini jadi X. Kemudian ini jadi Y. Yang ini menjadi Z. Sedangkan yang ditanya bukan itu guys. Yang ditanya adalah X tambah Y. Kemudian dikurang dengan Z. Berapa hasilnya? X-nya angka 3. Y-nya angka 1 dikurang Z-nya angka 2. 3 tambah 1 4 kurang 2 2. Maka jawabannya adalah 2. Pilihan yang tepat adalah yang A gitu. Sebuah proyek direncanakan selesai dibangun oleh 300 orang, pekerja dalam waktu 8 bulan. Aku bikin skemanya dulu. 300 orang dalam waktu 8 bulan. Nah, setelah dikerjakan selama 3 bulan, nah kalau dia udah nyelesain 3 bulan guys,
proyek tersebut dihentikan. Berarti kalau udah 3 bulan sisanya berapa lagi guys? 5 bulan lagi dong ya, harus diselesaikan, tetap harus dengan 300 orang yang sama gitu. Kemudian ada kasus bahwa terpaksa dihentikan selama 2 bulan. Artinya waktunya tersisa cuman waktu yang tersisa pertama kan 5 bulan, dihentikan, terpaksa dihentikan 2 bulan. Berarti sisalah 3 bulan pengerjaan. Nah, di sini mereka bilang jika proyek tersebut harus diselesaikan tepat waktu. Nah, berapakah tambahan pekerja yang diperlukan? Artinya kalau tepat waktu mereka tetap harus kerjakan dalam jangka waktu sisanya itu 3 bulan. Ini sisa waktunya guys. Nah, kalau sisa waktunya cuma 3 bulan, sedangkan kapasitas yang 5 bulan itu bisa dikerjakan oleh 300 orang. Berarti kalau cuma 3 bulan lagi tersisa, maka tidak sanggup 300 orang ini mengerjakan proyek tersebut. Artinya, kita belum tahu nih total orang yang dibutuhkan berapa. Misalkan dia dengan X. Jadi, perbandingan yang bisa kita ambil adalah 2 skema terakhir. Gitu guys. Kemudian, kita bisa hubungkan makin sedikit waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, otomatis makin banyak orang yang kita butuhkan ya guys. Nah ini, makin banyak orang yang kita butuhkan, kemudian waktunya makin sedikit. Nah artinya apa? Dia perbandingan berbalik nilai. Maka aku akan balik salah satu ruas. Aku balik yang X, berarti X duluan baru angka 300. Maka ruas kanan tidak perlu dibalik, dia tetap ngikut saja. Nah gitu guys. Nah sekarang kita akan cari X itu tambah banyak orang yang diperlukan berapa gitu. Nah di sini 3 bagi 3 boleh dong ya. Jadilah ini angka 100. 100 kali 5 berapa guys? Kali silang itu berarti 500. Artinya total orang yang dibutuhkan adalah 500 orang guys. Hanya saja yang ditanya oleh soal itu bukan seluruhnya, tapi hanya tambahan pekerja guys. Kalau tambahan pekerja saja, maka kita punya tadi total orangnya 500 orang. Maka kalau tambahan pekerja saja, nah total awalnya lihat 300 kan guys. Berarti kalau kita butuh 500 orang terakhir, yang 300 tadi udah ada, tambahan pekerja berarti berapa guys? Tambahan pekerja yang dibutuhkan itu berarti 500 dikurang 300 yang udah kita punya awal. Berarti total yang dibutuhkan adalah 200 orang lagi. Jadi jawabannya A. Karena di sini perlu hati-hati ya guys. Kamu pasti udah langsung lihat option jawaban ketika udah nemu nih angka si X-nya dapat 500. Dan ketika kamu lihat option jawaban ada 500 di E, maka kamu akan tergiur langsung memilih E. Padahal sebenarnya yang ditanya bukan itu. Jadi hati-hati ketika membaca pertanyaan soal gitu. Karena yang ditanya tambahan berarti kita kurangkan dulu total orang dengan orang mula-mula. Oke guys. Ketahui A sama dengan dan B sama dengan hubungan yang benar. Nah ini kita harus nentuin hubungan antara A dan B. Cara gampangnya guys, coba lihat angka A. A itu berpola ya, 8888 4 digit, 9-nya 4 digit. Kemudian B juga 7-nya 5 digit, B 8-nya 5 digit. Di sini aku bisa gunakan pola A sama dengan angkanya kan 8 guys. Supaya dapatnya 8 4 digit itu dikali berapa guys? Dikali 1111. Bener nggak? Oke, per lagi angkanya 999 berarti 9 dikali 1111. Bener kan? Jadi karena dia pecahan berarti ini boleh dong dibagi. Artinya apa? A itu sama dengan 8/9 gitu. Kemudian B. B itu angkanya sama dengan 7. Karena dia 5 digit berarti angka satunya juga 5 digit. 1 1 1 1. Kemudian angka 8-nya juga 5 digit. 1 1 1 1 1. Nah artinya apa? Ini pecahan juga bisa kita bagi, habis membagi jadi sisalah 7/8. Jadi angka A dan angka B nya lebih simple guys. Itu yang akan kita tentukan hubungannya. Nah kira-kira hubungan A dan B apa sih? A dan B apakah besar, kecil, atau sama, atau bahkan tidak ada hubungan sama sekali? Kita urut 8/9 dan 7/8. Cara gampangnya guys, kamu tinggal kali silangkan angka dengan syarat yang kamu kalikan terlebih dahulu adalah angka pembilang di pojok kiri dengan penyebut di pojok kanan.
Oke guys, jadi itu harus urutannya. Karena kalau kamu ngaliin dulu angka penyebut pojok kiri dengan pembilang pojok kanan, itu hasilnya akan kebalik gitu. Jadi aturannya pembilang dulu yang di sebelah kiri dikali dengan penyebut yang di sebelah kanan. Maka hasilnya 8 kali 8 64, 9 kali 7 63. Nah, dari dua hasil ini kita bisa langsung tahu apa hubungannya. 64 itu besar atau kecil dari 63? Otomatis besar. Maka hubungan dari A dan B adalah A besar daripada B. Gitu guys. Kalau kamu nggak ngerti dengan trik aku yang seperti ini, kamu bisa kerjakan dengan cara manual gitu. Gimana caranya? Kamu bisa samakan penyebutnya. 8 dan 9 itu penyebutnya adalah 8 kali 9 berapa guys? 72 ya. Oke. 72 bagi 9 8. 8 kali 8 64. Jadi ini trik samakan penyebut guys. 72 dengan 8 kita bagi dapatnya 9. 9 kali 7 63. Nah, dari 64 dengan 63 kita bisa langsung urutkan mereka, maka yang besar adalah angka 64. Maka tandanya yang tepat adalah A besar dari B juga. Samakan hasilnya guys. Jadi menurut aku lebih simpel seperti ini daripada kamu harus kali dan bagi kembali gitu guys. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B gitu. Kemudian next soal terakhir, diketahui X 4 pangkat 10 kurang 4 pangkat 8 kurang 60 per 4 pangkat 8 kurang 4. Nah, di sini aku akan sederhanakan dulu angka yang di bagian pembilang. Di sini aku pilih bilangan 4 pangkat rendah. Berarti aku keluarkan dulu 4 pangkat 8 dalam kurung. Ini sifat distribusi perkalian guys. 4 pangkat 8 kita keluarkan. Ini kan 4 pangkat 10, maka sisalah 4 pangkat 10 kurang 8 berapa guys? 2 ya. Berarti sisa 4 pangkat 2. 4 pangkat 8-nya kan tadi di sini cuma 1 kali. Udah ada di luarnya 4 pangkat 8. Karena tandanya min berarti di sini min 1 gitu guys. Kurang 60-nya tetap per 4 pangkat 8 kurang 4. Nah, udah mirip ya guys polanya, tapi belum bisa dibagi ini guys. Belum boleh dibagi sama sekali. Kita selesaikan dulu. 4 pangkat 8 dalam kurung 4 pangkat 2 berapa guys? 16 ya, kurang 1. Sisa 15 kurang 60. Nah, di sini angka 15 dengan 60 nggak boleh langsung dikurang karena dia perkalian dulu guys. Tapi repot dong kita ngaliin dengan angka 4 pangkat 8. Maka aku bikin pola baru lagi, 4 pangkat 8 kurang 4 ya. Nah, 15 dengan 60 itu kan saling berkelipatan tuh. 60 bisa bagi 15, 15 bisa dikalikan dengan bilangan tertentu, hasilnya 60. Jadi aku keluarkan 15-nya, masih pakai sifat distribusi. Berarti kalau 15-nya aku keluarkan, sisalah di sini 4 pangkat 8. Nah, kurang 60 itu dibagi 15 kan 4. Jadi sisalah angka 4 gitu. Jadi 15 kali 4 pangkat 8 ini dia, 15 kali min 4 min 60. Jadi kita nggak merubah soal guys, hanya merubah bentuk atau menyederhanakan bentuk gitu guys. Kemudian yang di bawahnya tetap 4 pangkat 8 dikurang 4. Karena bentuknya udah sama atas bawah yang dua sukunya, maka ini boleh kita bagi guys. Sehingga hasil jawaban si X itu adalah 15 gitu. Simple ya guys, bentuknya ribet, tapi kalau kamu udah ketemu langsung ide dari soal itu apa, maka kamu bisa lebih gampang dan hemat waktu dalam menjawabnya. Oke guys, itulah soal yang bisa aku bahas kali ini. Jadi kamu bisa request penyelesaian soal-soal yang kamu punya ke aku langsung, sehingga aku bisa bahas langsung di channel aku. Kamu bisa langsung komen di bawah juga boleh ya, boleh komen di bawah. Misalnya materi apa yang mau dibahas berikutnya, misalnya teori bilangan atau materi operasi bilangan atau peluang atau deret gitu. Jadi kamu bisa request materi yang harus aku jelaskan di video berikutnya, atau kamu bisa tag aku di instastory kamu atau di feed Instagram kamu @watiswara gitu guys. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kamu.